Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya dari rumah atau secara online. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema A atau tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Karena kemarin kita sudah membahas atau sudah belajar bersama tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan kedua. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu manusia dan lingkungan. Di pembelajaran ketiga ini yang akan kita bahas yaitu tentang cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Cuaca dan iklim adalah dua hal yang berbeda. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Pengertian lain dari cuaca adalah seluruh fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di atmosfer bumi. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Nah, itu adalah penjelasan dari cuaca dan iklim. Nah, untuk perbedaannya antara cuaca dan iklim, anak-anak bisa melihat pada tabel yang berwarna biru. Yang nomor 1, cuaca, jangka waktunya pendek, kalau iklim jangka waktunya panjang sekali, hingga ratusan tahun. Ada yang mengatakan di sebuah buku untuk iklim itu jangka waktunya sekitar 30 tahun sampai dengan 100 tahun. Untuk daerah cakupan, kalau cuaca itu daerah cakupannya sempit. Kalau iklim daerah cakupannya luas. Terus untuk perubahan cuaca itu biasanya sering berubah-ubah secara cepat. Contohnya, kalau cuaca sedang mendung, cuaca sedang hujan, dan cuaca cerah, itu kan satu hari bisa saja berubah-ubah. Kadang pagi mendung, siangnya cerah, nanti malamnya bisa hujan, itu maksudnya. Terus iklim kalau iklim sangat jarang terjadi perubahan. Kenapa? Karena jangka waktunya itu sangat lama sekali. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam itu adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi. Ada kenampakan alam dan juga ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah sesuatu yang ada di alam tapi terjadinya itu masih ada campur tangan dari manusia. Contohnya, kalau kenampakan buatan di Indonesia ada waduk, ada kebun binatang, ada cagar alam, ada pemukiman penduduk, dan lain sebagainya yang terbentuknya ada campur tangan manusia di situ. Nah, sedangkan contoh untuk kenampakan alam, tadi kenampakan alam sudah dijelaskan, yaitu sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa alam. Contohnya ada pegunungan, gunung, ada selat, ada danau, ada pantai, dan lain sebagainya yang semuanya itu terbentuk asli atau alami oleh alam. Nah, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia di tabel berikut sudah saya tuliskan. Anak-anak bisa membaca sendiri, bisa memperhatikan tulisan-tulisan yang ada di tabel. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, Kepulauan Maluku, dan juga Papua. Nah, di situ sudah saya tuliskan semuanya. Anak-anak bisa membaca sendiri, dipahami,
tulisan-tulisan yang sudah saya tuliskan di tabel yang sekarang sedang anak-anak tonton. Anak-anak yang saya cintai dan juga yang senantiasa saya banggakan, selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk ke dalam kategori muatan PKN atau PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Kita sudah pernah membahas ini pada saat kita di kelas 4 dulu, kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan juga bangsa yang sangat kaya. Di dalam negara Indonesia terdapat banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, juga banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari setiap daerah. Karena kebanyakan di negara kita, di Indonesia, setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, itu semua menambah yang namanya keberagaman dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keragaman-keragaman tersebut antara lain keragaman suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai dari pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Jadi di Pancasila itu ada 5 sila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bisa tercermin di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai dari butir-butir Pancasila. Ya, Pancasila itu kan merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Tidak akan saling bertengkar, tidak akan saling menyalahkan, akan hidup harmonis dan hidup rukun. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila itu apa saja? Nah, yang pertama atau sila yang pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan. Kita tahu bunyi sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai luhurnya yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur Pancasila untuk sila kedua, yaitu hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila yang ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan atau masalah yang ada. Sila yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu adalah 5 poin nilai-nilai luhur Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila terakhir atau sila kelima. Untuk muatan bahasa Indonesia di buku anak-anak yang KD 3.1 dan 4.1, yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan itu termasuk dalam teks lisan. Jadi teks percakapan atau teks lisan itu biasanya tidak tertulis dan kita hanya mendengarkan, tapi kita juga harus tahu
inti apa yang sedang dibicarakan atau yang disampaikan. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa hal yang harus kalian pahami untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan teks secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita tidak mendengarkan teksnya itu secara keseluruhan, nanti bisa saja kita akan salah paham dan tidak tahu apa yang dibicarakan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Jadi percakapan yang kita dengar itu tentang apa, topiknya apa, permasalahannya apa, itu anak-anak harus tahu dulu. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang terakhir, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, itu adalah beberapa hal yang anak-anak perlu perhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Nah, untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan, di situ sudah saya tuliskan ada 3 poin penting yang harus anak-anak ingat-ingat bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, yaitu dengan cara mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh dan teliti serta dengan seksama. Yang kedua, mencatat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang ketiga, menentukan kalimat utama dari teks lisan yang anak-anak dengarkan. Nah, itu adalah 3 poin yang harus anak-anak ingat untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh teks lisan. Coba anak-anak dengarkan dengan seksama, dengan teliti, dan anak-anak tentukan ide pokoknya dari teks yang saya ucapkan ini. Sudah siap? Simak baik-baik ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, dari apa yang saya sampaikan itu, kira-kira ide pokoknya apa? Iya, betul. Ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ya, ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, kalimat lain, maksudnya kalimat lain itu selain kalimat bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit, di dalam paragraf atau di dalam teks yang sudah saya ucapkan tadi itu hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Ya, setelah itu pada kalimat yang kedua, misalnya kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Di sisi lain, kalimat terakhir yang saya ucapkan tadi menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Jadi jawabannya yang benar yaitu ide pokoknya dari teks yang saya ucapkan tadi adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Baik anak-anak yang senantiasa saya banggakan, itu tadi penjelasan dari saya untuk materi tema 1, subtema kedua, pembelajaran ke-3 dan ke-4. Nanti jika anak-anak ada yang kurang difahami dan ada yang ingin anak-anak tanyakan, anak-anak bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Kelas Ibnu Sina ke Bu Umi Habibah dan kelas Ibnu Khaldun kepada Pak Hamdi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.